Mengejutkan, bak petir menyambar di siang bolong. Jadi pengacara kepercayaan Dodi Sudrajat, Jamaluddin, ternyata ikutan tak beri restu rencana pemindahan makam Vanessa Angel. Pasti sudah sering mendengar bahwa Dodi Sudrajat ingin memindahkan makam Vanessa Angel. Tapi sayangnya, pemindahan makam Vanessa Angel tidak direstui dari berbagai pihak. Bahkan yang terakhir, imbas rencana pemindahan makam Vanessa Angel, Dodi Sudrajat akan menjadi tahanan. Hal ini karena Muhammad Rofi'i yang melaporkan Dodi Sudrajat atas pencemaran nama baik setelah ayah Vanessa Angel menolak secara kasar hadiah handphone merek terbaru jika tak jadi memindahkan makam sang artis. Saat ini, kasus antara Muhammad Rofi'i dan Dodi Sudrajat sedang dalam proses pengadilan. Setelah menerima banyak penolakan dari berbagai pihak, sampai akhirnya Dodi Sudrajat terancam jadi tahanan. Kini orang yang sedang viral di Indonesia itu kembali mendapat penolakan dari orang terdekat. Penasaran? Siapa orang terdekat Dodi Sudrajat yang menolak rencana pemindahan makam Vanessa Angel? Dia adalah Jamaluddin, pengacara dari Dodi Sudrajat. Iya, sebagai pengacara Dodi Sudrajat, Jamaluddin mengaku bahwa ia memang tidak setuju dengan rencana pemindahan makam Vanessa Angel. Hal ini diutarakan Jamaluddin mengutip dari kanal YouTube Inten Investigasi. Menurut Jamaluddin, rencana pemindahan makam Vanessa Angel tidak penting. Kami lawyer, saya secara pribadi sih, ngapain dipindahin sih, ucap Jamaluddin. Tapi saat Jamaluddin mengatakan hal tersebut, ia tidak membawa-bawa statusnya sebagai pengacara Dodi Sudrajat. Karena menurutnya, rencana Dodi Sudrajat untuk memindahkan makam Vanessa Angel bukanlah kuasanya. Ini terlepas dari saya sebagai lawyernya Pak Dodi Sudrajat, jelas Jamaluddin. Meski memiliki perbedaan pendapat dengan kliennya, Jamaluddin mengaku tidak langsung memusuhi Dodi Sudrajat. Ia lantas mendengarkan opini dari Dodi Sudrajat yang ingin memindahkan makam Vanessa Angel ke samping makam ibu kandung Mayang. Setelah mendengarkan opini dari Dodi Sudrajat, Jamaluddin akhirnya memahami dan ikut membantunya untuk memindahkan makam Vanessa Angel. Karena Jamaluddin mengaku opini yang dijelaskan Dodi Sudrajat sangat berdasar dan masuk akal. Keluarga juga menyampaikan berbagai argumentasi yang menurut saya masuk akal, jelas Jamaluddin. Meski kini mendukung rencana pemindahan makam Vanessa Angel, tetap saja sebelumnya Jamaluddin juga sudah memberikan pernyataan yang bisa membuat rencana tersebut gagal. Jamaluddin sebagai orang di luar keluarga Dodi Sudrajat juga mengaku pasrah karena tak bisa ikut campur terlalu dalam pada masalah tersebut. Aku sudah memberikan saran, bisa apa kami sebagai lawyer, jelas Jamaluddin. Sampai akhirnya, rencana pemindahan makam Vanessa Angel terus dilanjutkan hingga sekarang. Kabar terakhir, Dodi Sudrajat sudah melakukan upaya keras untuk bisa segera memindahkan makam anaknya dari Taman Makam Islam Malaka ke TPU Karet Biva. Tapi sayangnya, rencana tersebut masih belum bisa dilakukan karena masih banyak hal yang belum dipenuhi pihak Dodi Sudrajat. Terakhir, petugas makam juga menolak adanya pemindahan makam Vanessa Angel karena penguburan istri Bibi Andriansah belum berjarak 3 tahun. Selain itu, Satu Indonesia riang gembira. Fik gagal pindahkan makam Vanessa Angel. Dodi Sudrajat kini gigit jari lantaran tak bisa penuhi syarat satu ini. Berniat untuk memindahkan makam Vanessa Angel menjadi satu liang lahat dengan almarhumah ibu kandungnya. Makam almarhumah ibu kandung Vanessa Angel sendiri terletak di TPU Karet Biva, Jakarta Pusat. Sayangnya, niat Dodi Sudrajat ini tak disetujui oleh berbagai pihak, terutama ayah Bibi Andriansah, Haji Faisal, dan sahabat Vanessa lainnya. Meski ditentang, Dodi Sudrajat nekat tetap ingin memindahkan makam putri sulungnya itu. Bahkan sebelum momen 100 hari meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi, Dodi Sudrajat mengaku
sudah mengurus semua berkas pemindahan makam. Sayangnya, pihak pengelola TPU Karet Bifak sendiri menyanggah bahwa belum ada pihak keluarga atau perwakilan dari Dodi Sudrajat yang mengurus pemindahan makam tersebut. Kini, sepertinya niat Dodi Sudrajat untuk memindahkan makam Vanessa Angel terancam gagal. Pasalnya dari segi hukum, niat ayah Vanessa Angel ini diduga akan menyalahi aturan yang berlaku. Seorang praktisi hukum yang bernama Suratman pun menjelaskan perkara ini. Dodi Sudrajat dinilai tak bisa seenaknya memindahkan makam Vanessa Angel setelah 100 hari meninggalnya almarhumah. Pasalnya, untuk memindahkan makam tersebut perlu adanya persetujuan dari ahli waris, yaitu Galaskai Andriansah. Sementara saat ini, Galaskai masih anak-anak dan belum bisa mengambil keputusan besar ini. Sekalipun diwakilkan melalui walinya, hak perwalian Galaskai pun masih diproses di pengadilan. Karena ini proses hukumnya masih berjalan, dan sebetulnya yang berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap pemindahan itu adalah anak daripada almarhum dan almarhumah, tutur Suratman. Karena putusannya belum keluar sampai detik ini, maka menurut saya dan alangkah baiknya, Pak Dodi saya kira harus menahan diri dulu untuk tidak melakukan pemindahan itu. Lanjutnya, selain itu, untuk proses pemindahan makam ini, menurut Suratman juga memerlukan persetujuan dari pihak Haji Faisal. Pasalnya, jika nekat dilakukan, Dodi justru akan menghadapi konsekuensi hukum. Seandainya pun itu dilakukan, harus ada persetujuan kedua belah pihak, ujar Suratman. Kalau dua belah pihak nggak setuju dan tetap dipaksakan, maka berpotensi itu melakukan satu pelanggaran hukum pidana maupun perdata. Tujuan Dodi yang seolah terburu-buru memindahkan makam Vanessa itu turut dipertanyakan. Suratman pun melihat makam Vanessa dan Bibi masih begitu layak sehingga tak perlu adanya pemindahan. Saya pikir konteksnya itu untuk apa? Dan itu bukan hal yang urgent banget, kata Suratman. Karena makam yang sekarang juga nih saya pikir cukup bagus, aman, tempatnya juga nggak masalah. Di sisi lain, Suratman berharap konflik keluarga Vanessa dan Bibi itu bisa segera rampung. Karena jika terus bergulir, dikhawatirkan Gala yang akan mengalami kerugian dalam hal ini. Harapan saya, kedua keluarga ini bisa kembali rukun, damai, itu jauh lebih elok, ucap Suratman. Kalau terus berkepanjangan konflik ini, tentu akan merugikan pihak si anak, saya kira, tandasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?